Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Nela Fitri Amadini dari kelas TI 4808 dengan NIM 10 21 2400 Di sini saya akan mempresentasikan tentang design of radiation therapy atau desain terapi radiasi. Untuk menjelaskan itu, kita akan mempelajari bagaimana desain terapi radiasi bekerja dalam merancang dosis radiasi yang optimal untuk pasien kanker. Dengan menggunakan metode pemrograman linear, kita dapat menemukan dosis radiasi yang tepat untuk membunuh sel kanker tanpa merusak jaringan sehat di sekitar tumor. Nah, kita akan melihat proses dan langkah-langkah dalam merancang terapi radiasi seperti yang akan kita aplikasikan pada kasus Mary. Contoh kasus yang kita gunakan adalah Mary. Seorang pasien yang didiagnosis kanker kandung kemih pada tahap yang cukup lanjut. Mary akan menjalani terapi radiasi untuk mengobati tumornya. Masalah utama dalam terapi ini adalah bagaimana mendesain dosis radiasi yang cukup untuk membunuh sel kanker tanpa merusak jaringan sehat yang ada di sekitar tumor. Seperti yang akan kita bahas, terapi radiasi harus didesain dengan hati-hati, memilih kombinasi berkas radiasi yang tepat dan intensitas dosis. Terapi radiasi bekerja dengan cara mengarahkan berkas radiasi ke tumor untuk menghancurkan sel kanker. Namun, seperti yang terlihat dalam gambar, berkas radiasi tidak hanya mengenal tumor, tapi juga jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, kita harus mendesain dosis radiasi yang efektif. Tantangannya adalah menemukan dosis yang cukup tinggi untuk membunuh sel kanker. Nah, namun cukup rendah untuk melindungi jaringan sehat di sekitarnya. Nah, dosis ini akan lebih besar pada titik masuk dan berkurang pada titik keluar, serta ada penyebaran radiasi yang harus dipertimbangkan. Eh, Tujuan utama dari desain ini radiasi adalah untuk mengombinasi berkas radiasi yang digunakan dan menemukan intensitas dosis pada setiap berkas sehingga menghasilkan distribusi dosis terbaik. Dengan cara ini kita dapat memaksimalkan penghancuran sel kanker dan meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat. Nah, sebagai contoh, misalnya kita ingin dosis radiasi pada area tumor cukup eh, tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Nah, namun dosis pada jaringan sehat harus dijaga agar tidak melebihi batas aman. Nah, untuk mendesain dosis radiasi yang optimal, kita menggunakan metode pemrograman linear seperti dua variabel yaitu X1 dan X2 yang mewakili dosis radiasi pada titik masuk untuk berkas 1 dan berkas 2. Yang fungsi objektif yang ingin kita minimalkan adalah total dosis radiasi yang diberikannya. Namun tetap memenuhi pembatasan-pembatasan yang ada seperti batas dosis pada jaringan, sehat, dan dosis yang cukup untuk tumor. Nah, berikut adalah formulasi matematis untuk model ini. Nah, seperti yang kita lihat, kita memiliki tiga pembatas utama yang harus dipenuhi dan kita ingin meminimalkan total dosis radiasi yang diberikan. Nah, setelah menuliskan model dalam bentuk matematis, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk standar dan kanomik. Kanomik. Nah, untuk dapat diselesaikan menggunakan metode pemrograman linear, dan di sini kita menambahkan variabel buatan kayak X3, X4, sama X5. Nah, untuk mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan yang dapat diselesaikan.
Nah, seperti yang kita lihat, kita menambahkan variabel kekuatan untuk mengubah semua pembatas menjadi persamaan yang dapat diselesaikan menggunakan pemrograman linear. Lanjut, setelah kita memiliki model dalam bentuk standar dan kanonik, kita kemudian melakukan iterasi. Nah, untuk mencari solusi optimal. Nah, pada iterasi pertama, kita mungkin akan mendapatkan solusi yang tidak optimal. Tetapi dengan terus melanjutkan iterasi, kita akan semakin mendapati solusi yang memenuhi semua pembatasan. Contoh iterasi. Nah, misalnya tuh pada iterasi pertama kita mendapatkan nilai dosis yang belum optimal, namun setelah beberapa iterasi, kita akhirnya menemukan nilai dosis yang optimal, yaitu kayak dosis untuk berkas 1 sebesar 12 kilowatt. Nah, untuk dosis untuk berkas 2 itu sebesar 0 kilowatt. Nah, setelah beberapa iterasi, kita akhirnya mendapatkan hasil yang optimal. Dosis radiasi yang diberikan pada titik masuk ke berkas pertama adalah 1,2 kilowatt. Nah, dan dosis pada titik masuk berkas kedua adalah 0 kilowatt. Total dosis yang diterima oleh jaringan sehat adalah 4,8 kilowatt. Seperti yang kita lihat, desain ini berhasil memberikan dosis yang cukup untuk menghasilkan tumor, tapi tidak merusak jaringan sehat. Oke. Kesimpulannya, desain terapi radiasi yang efektif sangat penting dalam perawatan kanker. Nah, seperti yang kita pelajari dengan menggunakan pemrograman linear, kita dapat menemukan dosis radiasi yang optimal untuk mencegah tumor dan melindungi jaringan sehat. Ini diterapkan dalam dunia medis untuk menghasilkan perawatan yang lebih baik bagi pasien. Oke, demikianlah presentasi yang saya mengenai desain terapi radiasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau jika ada hal yang kurang jelas. Terima kasih. Iya, gitu.